sidang tuntutan pembunuhan ibu dan anak di Subang terhadap Yosef Hidayah kemarin digelar. Dalam sidang tuntutan tersebut, Yosef dituntut seumur hidup. Inilah penjelasan dari pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat. Saksikan oleh sahabat Indra. Kalau dilihat dari uraian dari tuntutan, nyaris tidak ada hal yang meringankan, tapi saya pikir hukumannya akan maksimal hukuman mati. Ternyata jaksa penuntut umum menuntut di hukuman seumur hidup ya. Padahal tadi kalau mendengar uraian dari tuntutan, nyaris tidak ada hal yang meringankan yang disampaikan jaksa penuntut umum terhadap apa yang dilakukan katanya oleh Pak Yosef. Jadi saya pribadi tidak heran, dari awal dengan teman-teman juga sudah berpikir pasti akan memaksakan pasal 340 dari awal. Tapi meyakini dengan itu karena memang sejak awal perkara ini teman-teman media juga tahu bahwa ada banyak hal yang dipaksakan, dan tidak heran pula apa yang disampaikan di dalam tuntutan tadi ya hampir mengutip apa yang ada di dalam BAP, bukan dalam fakta persidangan. Banyak hal yang sebenarnya menjadi fakta persidangan, makanya nanti kita cocokkan fakta persidangan versi jaksa, fakta persidangan menurut kami maupun menurut majelis hakim. Alat bukti yang diperlihatkan juga tetap bersikeras mengatakan ada golok, yang sampai hari ini golok itu tidak pernah ada. Itu satu. Kedua, bahwa tadi kalau teman-teman mendengar bahwa ada berubahnya golok menjadi stick golok, itu dalam keadaan yang menurut saya sulit diterima oleh pihak kami gitu kan. Tapi jujur terhadap tuntutan ini kami tidak ada. Justru kami merasa kalau memang yakin dengan apa yang didakwakan 340 kemudian terbukti 340-nya, kenapa tidak hukuman maksimal? Padahal kan kalau tadi dengan teman-teman dengan rangkaian tuntutan itu, ya tidak ada hal yang meringankan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kami menghargai itu karena memang sudut pandang mereka seperti itu. Tidak akan pernah jaksa menuntut bebas, lepas, rendah. Dia akan melakukan yang terberat. Karena keputusan mengenai sebuah perkara itu bukan, tuntutan itu hanya sebagai landasan nanti kami membuat pembelaan dan hakim akan mempertimbangkan itu menjadi sebuah keputusan. Jadi buat saya no problem. Tadi Yosef sempat bilang korban salah tangkap itu? Ya kalau di luar, ya memang dari awal juga sampaikan seperti itu. Bisa dibayangkan bahwa ada banyak BAP yang terutama saksi-saksi adecat yang di BAP itu kan jelas-jelas mengakui di bawah tekanan. Ya. Bagaimana BAP yang dibuat dalam sebuah tekanan kemudian diadopsi menjadi dakwaan, kemudian diadopsi menjadi sebuah tuntutan, ya ini seperti ini. Sampai kapanpun jaksa akan mengamankan P21-nya dari kepolisian sampai menjadi dakwaan, sampai dia menjadi tuntutan. Kalau mereka soal penangkapan, ya Pak Yosef akan masih seperti itu sampai kapanpun juga. Karena sampai hari ini polisi tidak mengejar baju hitam dengan lengan abu tadi yang disampaikan, yang ada 2 DNA asing termasuk DNA yang ada di dalam karpet mobil, itu tidak dikejar oleh kepolisian hari ini. Padahal Kapolri berhari-hari yang lalu menyampaikan bahwa pendekatan scientific crime investigation itu harus diutamakan. Tapi buktinya hari ini ya jadi lebih mendengarkan sebuah pengakuan saja tanpa didukung alat bukti yang lain. Bahkan alat yang digunakan sampai hari ini pun gaib. Bagaimana Pak Yosef sendiri menerima? Apalagi kalau misalnya nanti diperlihatkan luka yang diderita oleh korban, tidak ada bekas golok gitu. Tapi kan kalau rangkaian peristiwa tadi seolah-olah memang golok itu ada. Nah kemudian keduanya bahwa tadi disampaikan juga rangkaian peristiwa pasal 5556-nya ada turut sertanya. Di dalam persidangan ini juga sudah sampaikan bahwa hari itu ada 2 orang teman menemani. Kemudian tetangga-tetangga Bu Mimin sudah menjelaskan posisi Pak Yosef pula. Posisi Pak Yosef menurut tadi dalam tuntutan di 2140 itu dari pecel lele ke TKP itu dibantah dengan keterangan Pak Ujang yang saksi-saksi adecat yang bertemu dengan Pak Yosef pada saat waktu yang sama. Bagaimana Pak Yosef ada dalam 2 saat bersamaan? Dan sekarang tinggal berhitung, majelis hakim percaya tersangka yang sudah bohong atau orang yang ada di luar dan sumpah. Itu satu. Bahkan itu banyak saksi-saksi itu
sudah diperiksa di Polres sebelumnya, tapi tidak dimasukkan dalam berkas perkara di Polda Jabar. Padahal saksi-saksi yang itu diperiksa di Polres Subang. Tetapi ketika berkas ini diambil alih oleh Polda Jabar, saksi-saksi yang meringankan atau yang menguatkan posisi Pak Yosep Bumimin Ali dan Abi itu tidak dimasukkan dalam berkas. Tidak ada satu orang pun. Ya, salah satunya Fadil, Ramdan, ya kan? Terus Wancar, tukang serabi itu tidak dimasukkan oleh pihak kepolisian dalam berkas perkara. Jelas ini disetting sedemikian rupa agar diterima P21 oleh kejaksaan. Makanya tidak heran ketika kami hadirkan, jaksa kaget, ya kan? Waktu saksi-saksi ADC itu kami hadirkan, mereka kaget. Mereka pernah diperiksa di kepolisian, tapi mereka tidak memiliki berkas. Berkas itu ada di Polres Subang, kemudian Polres Subang ketika perkara ini diambil alih, diserahkan ke Polda Jabar. Jadi akan ada banyak kejutan dalam hal ini. Saya terus terang teman-teman, kami dengan tim nih sebelum persidangan ini dimulai pasti ini 340 akan dipaksakan. Mereka harus mengamankan harga dirinya di ruang sidang ini sampai kapanpun. Mereka akan mengamankan harga dirinya, ya kan? Ya, sampai tadi dengan kami bertanya apa yang ada di pikirannya ketika menuntut perkara seperti itu dengan hukuman katakanlah seumur hidup. Tadi baru mendengar adanya DNA di handle mobil. Ya. Itu seperti apa itu? Nah, itu baru itu mendengar itu. Ada beberapa DNA yang memang ya tidak muncul dalam. Saya lihatkan ke teman-teman, nanti saya buatkan PDF-nya tuntutannya. Saya kasihkan ke teman-teman. Tidak menjadi rahasia lagi. Ini tuntutan akan menjadi terbuka untuk umum supaya teman-teman tahu bahwa ada alat bukti yang disita, kemudian ada perkembangan. Kami buatkan PDF-nya dulu supaya mudah. Nah, dari situ akan ketahuan jaksa sudah memaksakan kehendak menuntut klien kami seolah pelakunya hanya mengandalkan sebuah pengakuan, dicocok-cocokkanlah dengan luka, padahal antara luka dan pelaku tidak alat yang menghubungkan. Stick golopnya tidak pernah ada. Dari satu tas stick golop itu tidak pernah diakui stick golop yang mana, bahkan Danu sendiri menyatakan itu tidak ada di bag itu, ya kan? Golok yang disebut-sebutkan itu tidak ada. Betul, hasil visum ada, Sumi Astri menyatakan, Dokter Fahmi menyatakan bahwa ada luka. Ada Pak Yosep yang katakanlah yang hari ini sedang jadi terdakwa, tapi yang